Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar bersama, kembali mempelajari di sekolah online untuk sesi daring ya. Baik, anak-anak yang hebat, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Anak-anak yang hebat, berdoa silahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran yang baru, masih ada pada tema yang pertama atau yang ke-1, tentunya untuk kelas 6 ya. Namun sebelumnya Bapak akan menutup gambar Bapak terlebih dahulu agar tidak mengganggu penjelasan ataupun gambar-gambar yang ada pada video berikut ini. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran SBDP. Tema yang pertama yaitu selamatkan makhluk hidup untuk kelas 6. Anak-anak yang hebat, pada pembelajaran tema yang ke-1, muatan pelajaran SBDP, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami patung. Nah, tentunya anak-anak sudah pernah melihat apa yang dimaksud dengan patung. Contohnya ada pada gambar tersebut ya, gambar dari proklamator kita yaitu Soekarno dan Bung Hatta. Untuk mempelajari tentang patung, kita harus mengetahui bahwasannya patung itu adalah karya seni 3 dimensi yang menirukan bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda dengan menggunakan teknik tertentu. Di sini ada kata kuncinya seni 3 dimensi. 3 dimensi itu mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi ya. Jadi karya 3 dimensi atau seni 3 dimensi ini yang mempunyai bentuk dan dapat dinikmati dari segala arah. Ini namanya karya 3 dimensi. Nah, apa sih fungsi patung? Patung mempunyai fungsi yang pertama sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu, misalnya Buddha, Hindu ya. Kemudian mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa, misalnya Palagan Ambarawa ya. Kemudian perlengkapan konstruksi bangunan, kemudian penghias bangunan atau taman atau tempat-tempat lainnya. Yang kelima, dapat dinikmati keindahan bentuknya. Inilah fungsi-fungsi patung. Selanjutnya kita akan membahas alat dan bahan dalam pembuatan patung. Dalam membuat patung, kita biasanya membutuhkan alat dan bahan yang sesuai dengan teknik yang akan kita gunakan dan sesuai dengan bahan yang akan kita gunakan. Alat yang bisa kita gunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, pahat, serta amplas. Bahan-bahan ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah bahan lunak dan yang kedua adalah bahan keras. Bahan lunak yaitu bahan-bahan yang bersifat lunak atau mudah dibentuk hanya dengan tekanan-tekanan saja. Contohnya tanah liat, lilin, sabun atau plastisin, itu bisa langsung dibentuk. Yang kedua contohnya adalah bahan keras, contohnya seperti batu, kayu, jati, dan marmer. Tentunya memiliki tingkat kekerasan lebih kuat daripada bahan lunak. Jadi bahan dikelompokkan menjadi 2, yang pertama bahan lunak dan yang kedua bahan keras. Untuk selanjutnya,
Contohnya seperti anak-anak lihat pada gambar, membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Bahannya ini adalah tanah liatnya, alatnya itu adalah peralatannya seperti meja putar atau eh, alat untuk mengambil sebagian, ya. Tekniknya ini bisa menggunakan teknik butsir atau teknik tekan. Untuk selanjutnya yaitu mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Jadi untuk membuat patung diperlukan teknik-teknik khusus. Diperlukan cara-cara khusus untuk membuat patung dengan bahan-bahan tertentu. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahannya. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda. Ada beberapa teknik dalam membuat patung. Yang pertama membutsir, yang kedua memahat, yang ketiga mencetak, dan yang keempat konstruksi. Apa saja sih hal-hal tersebut? Yang pertama membutsir. Membutsir adalah cara membuat patung dari bahan lunak dengan cara mengurangi atau menambah bagian-bagiannya. Seperti pada gambar yang tadi. Memahat adalah cara membuat patung dari bahan keras dengan mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Contohnya memahat kayu, ya, itu menggunakan alat pahat menjadi sebuah patung dari kayu. Kemudian juga memahat batu juga bisa. Selanjutnya mencetak. Nah, ini adalah cara membuat patung dari bahan yang lunak dengan menggunakan alat cetakannya. Jadi dibuat dulu alat cetakannya, kemudian diisi bahan lunaknya, biasanya cair tetapi bisa mengeras, contohnya seperti lilin, kemudian dicetakkan. Setelah sudah mengeras bisa diangkat atau bisa juga disebut dengan teknik cor, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik konstruksi, yaitu cara membuat patung dengan cara menyusun bahan-bahan, baik dengan kerangka maupun tanpa kerangka. Ini biasanya untuk membuat patung yang besar. Patung yang besar, misalnya patung di Ponegoro yang ada di alun-alun Kota Magelang. Nah, ini karena untuk membuat itu tidak menggunakan batu semua, bisa disusun dari batu bata, semen, dan lain-lainnya. Ini menggunakan teknik konstruksi. Nah, membuat patung dengan teknik memahat ini membutuhkan bahan-bahan yang keras seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu. Jadi teknik tertentu maka alatnya juga berbeda. Nah, jenis patung tadi itu berdasarkan bentuknya, bahannya. Sekarang kita melihat jenis-jenis patung berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, patung dibedakan menjadi dua. Yang pertama, patung figuratif, dan yang kedua, patung non-figuratif. Ya. Dari namanya, anak-anak sudah bisa memahami figuratif, action figure. Figur itu berarti mewujudkan bentuk makhluk hidup, ya. Jadi patung figuratif merupakan bentuk patung yang dibuat dengan meniru bentuk secara alamiahnya, seperti patung manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan patung non-figuratif adalah bentuk patung yang dibuat tidak seperti aslinya atau biasanya bersifat abstrak. Ya, misalnya vas bunga, kemudian meja, kemudian hiasan, ini biasanya adalah patung non-figuratif, tidak menggambarkan suatu penokohan atau orang, ya. Nah, jenis-jenis patung yang selanjutnya, kalau tadi berdasarkan bentuknya, kalau yang sekarang berdasarkan fungsinya, ya. Jenis patung berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi yang pertama patung monumen, yang kedua patung religi, yang ketiga patung miniatur,
Dan yang keempat, patung dekorasi atau dekoratif. Apa sih patung monumen? Patung monumen ini fungsinya adalah patung yang berfungsi untuk mengenang peristiwa sejarah atau tokoh-tokoh sejarah. Contohnya tadi ada monumen Palagan Ambarawa. Di sana itu digunakan sebagai mengenang peristiwa yang terjadi di Ambarawa. Kemudian patung religi adalah jenis patung yang digunakan atau berfungsi sebagai lambang pemujaan atau beribadah dalam ajaran agama tertentu. Contohnya patung yang ada pada Candi Borobudur. Ini bersifat patung religi. Yang selanjutnya lagi ada patung miniatur. Patung miniatur adalah patung yang merupakan tiruan bangunan, ya, atau arca dalam ukuran yang lebih kecil. Misalnya di sekolahmu dibuatkan patung-patung kecil yang menceritakan tentang sekolahmu, biasanya disebut dengan maket, ya. Kemudian ada patung dekorasi. Patung dekorasi adalah patung yang berfungsi sebagai ornamen atau hiasan baik di dalam maupun di luar ruangan. Nah, ini namanya adalah patung dekorasi. Merancang pembuatan patung. Ada beberapa tahap dalam membuat dan merancang patung. Yang pertama harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Membuat sketsanya menggambarkan di atas kertas terlebih dahulu apa yang akan dibuat. Kemudian memilih alat dan bahan yang sesuai. Kalau sudah disketsa patungnya, maka kamu tinggal memilih tekniknya bagaimana, bahan dan alatnya bagaimana, ya. Kemudian memilih teknik pembuatan yang tepat. Jadi kalau kamu misalnya mau membuat vas, membuat vas yang terbuat dari tanah liat, berarti alatnya apa, tekniknya menggunakan teknik apa. Setelah sudah jadi patung yang diinginkan, maka selanjutnya adalah menggunakan teknik pewarnaan pada patung. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan bisa berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Apa sih bedanya cat poster sama cat akrilik? Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena adanya minyak sebagai bahan dasarnya. Sedangkan cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, maka dapat mengaplikasikan cat akrilik ini juga harus cepat. Karena kalau tidak cepat, maka dia akan mengering. Selanjutnya, teknik dalam mewarnai. Teknik dalam mewarnai hasil patung tersebut ada dua. Yang pertama teknik akuarel dan yang kedua teknik plakat. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya hampir transparan. Jadi digambar tipis-tipis, ya, diwarnai tipis-tipis. Ini namanya teknik akuarel. Kemudian yang kedua adalah teknik plakat, adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang lebih pekat. Ya, bedanya adalah warnanya jadi lebih pekat kalau menggunakan plakat, kalau akuarel tipis-tipis. Setelah karya-karya tersebut jadi, patung-patung tersebut jadi, maka kita tinggal membuat pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi atau perorangan dan kelompok. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan karya kita kepada orang lain. Nah, harapannya anak-anak nanti
bisa menjadi seorang pematung-pematung yang hebat, bisa memamerkan, bisa melakukan pameran hasil-hasil karya yang hebat dengan cara belajar mulai dari sekarang dan tetap semangat meskipun dalam kondisi yang sedang tidak kondusif. Terima kasih anak-anak telah menyimak video ini. Tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah, dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas apapun, menggunakan sabun di air yang mengalir, dan juga tentunya menjaga jarak. Tetap jaga kehangatan keluarga kita. Terima kasih, itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.